Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 15 Safar 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 10 Agustus 2025 Masehi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga hari ini diberi kelancaran rezeki, kemudahan rezeki, diberi kesehatan selalu. Amin amin ya robbal alamin. Saya di sini tujuannya adalah untuk membudayakan gemar membaca, dan akan paksa diri saya untuk gemar membaca. Saya di sini akan membaca Sirah Nabawiyah dari Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri Ar-Rahiq Al-Maktum. Ini saya akan membaca buku segini utuh ya. Segini utuh. Nah, ini dari pendahulu taklik sampai dengan apa? Sampai dengan sifat dan akhlak. Nah, saya akan mencoba membacanya secara berangsur-angsur, mencobanya secara berangsur-angsur, dan akan paksa diri saya untuk selalu gemar membaca, terutama buku tentang sejarah Nabi ini, Sirah Nabawiyah. Semoga diberi kekuatan dan diberi kelancaran. Sebelum membaca buku, marilah kita berdoa untuk memohon ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi jidni ilma. Wahai Robku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Doa memohon ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa auzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma faqihni fid din. Ya Allah, pahamkanlah aku tentang agama Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Sirah Nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad SAW, karya Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri. Dari pengantar penerbit dulu ya, dari halaman 19i. Pengantar penerbit. Segala puji bagi Allah, Rob semesta alam. Salawat dan salam semoga senantiasa ditujukan bagi Rasulullah, keluarga, para sahabat, dan siapa saja yang meneladani mereka dengan baik hingga hari kiamat. Kisah Al-Quran merupakan cerita terbaik, paling lengkap, dan paling indah. Sebagaimana firman-Nya, kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Al-Quran Surat Yusuf ayat ketiga. Di akhir surat ini Allah berfirman juga, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Quran Yusuf ayat 111. Karena kebenaran, integritas, ungkapan, dan makna-maknanya yang tajam, kisah Al-Quran merupakan kisah terbaik yang pernah ada. Sehingga tidak ada kisah dalam segala hal dari buku apapun yang menyamai kisah Al-Quran. Salah satu cerita yang terbaik itu adalah kisah dan riwayat Nabi Muhammad dalam menyebarkan risalah Robnya, apa saja yang beliau alami dan menimpa kaumnya. Inilah yang diistilahkan dengan Sirah Nabawiyah.
Allah telah menjamin untuk menjaga kitabnya. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Penjagaan tersebut terwujud juga pada penjagaan sunnah nabawiyah sebagai akibat penjagaan terhadap Al-Quran. Sebab as-sunnah itu melengkapi, menjabarkan, menafsirkan, dan menjelaskan Al-Quran. Sirah nabawiyah masuk dalam konsekuensi ini. Para ilmuwan Islam telah menunjukkan teladan terbaik dalam hal verifikasi matan dan sanad hadis. Mereka telah mencetuskan aturan baku dan meletakkan dasar-dasar yang kuat dalam menjelaskan mana riwayat yang benar dan yang salah. Karena Al-Mubarakfuri, penulis buku ini, termasuk pakar di bidang ini. Tak salah jika buku ini menjadi buku sirah nabawiyah kontemporer terbaik dan meraih peringkat 1 King Faisal Award dan Rabbit Hoh Al-Alam Al-Islami. Agar lebih sempurna dan bermanfaat, dan agar pembaca merasa nyaman, versi terjemahan ini telah dilengkapi dengan taklik dan tahqiq, komentar dan koreksi. Para pakar sirah dan hadis terkemuka seperti Al-Albani, At-Tarahuni, Al-Umari, dan Al-Awsyan. Dengan demikian, buku ini menjadi referensi yang aman bagi pembaca yang sering merujuk dan menghayati kehidupan Rasulullah, suri teladan terbaik. Sekali lagi, sebagaimana karya manusia pada umumnya, tidak menutup kemungkinan masih ada saja kekurangan atau kelemahannya. Namun setidaknya ada usaha maksimal dari pentahqiq maupun penerbit buku ini untuk menyajikan yang terbaik bagi segenap pembaca dan penuntut ilmu. Semoga ini tercatat sebagai amal soleh di sisi Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Solo Muharram 1433 Hijriah, Desember 2011, Ummul Qura. Nah, halaman 21i, kata sambutan Yang Mulia Syekh Muhammad Ali Al-Harakan, Sekjen Rabithah Al-Alam Al-Islami. Segala puji hanya milik Allah, pencipta langit dan bumi, pembuat gelap dan terang. Semoga salawat dan salam selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, penutup para rasul, yang memberi kabar gembira dan kabar yang menakutkan, yang memberi janji dan peringatan. Dengan kehadiran beliau, Allah menyelamatkan manusia dari kesesatan. Beliau menunjukkan kepada manusia jalan yang lurus, jalan yang Allah yang ada di langit dan di bumi, dan hanya kepada Allah semua urusan akan kembali. Wa'bad. Allah telah menganugerahkan syafaat dan derajat yang tinggi kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, menunjuki manusia agar mencintai beliau dan melandasi kehendak untuk mengikuti beliau karena cinta kepada Allah. Firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kamu benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Ali Imran ayat 31. Ayat ini merupakan salah satu penyebab yang mampu menggetarkan hati manusia untuk mencintai Rasulullah SAW. Untuk itu kita perlu mencari sebab-sebab lain yang bisa mempertautkan hati dengan Rasulullah SAW. Sejak fajar Islami mulai merekah, kaum muslimin berlomba menampakkan kebaikan-kebaikan beliau, menyebarluaskan sirah beliau yang harum semerbak, baik perkataan, perbuatan maupun akhlak beliau yang mulia. Berkaitan dengan akhlak beliau, Aisyah, istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah berkata, akhlak beliau adalah Al-Quran. Sementara itu Al-Quran merupakan kitab Allah dan kalimat-kalimatnya yang sempurna.
Siapa yang memiliki akhlak seperti akhlak beliau, berarti dialah orang yang paling baik, paling sempurna, dan paling layak menerima cinta semua hamba Allah. Cinta yang bernilai tinggi senantiasa tertanam di dalam diri seorang muslim. Lalu mencuat ke permukaan dalam Muktamar Islam 1 tentang sirah nabawiyah yang diselenggarakan di Pakistan pada 1396 Hijriah. Dalam muktamar ini, Rabithah Al-Alam Al-Islami mengumumkan perlombaan dengan hadiah uang tunai mencapai 150.000 rial Saudi. Hadiah tersebut dibagikan kepada 5 penelitian terbaik tentang sirah nabawiyah dengan syarat-syarat perlombaan sebagai berikut. 1. Penelitian harus komprehensif dan disusun berdasarkan kronologi peristiwa sejarah sesuai waktu kejadiannya. Yang kedua, penelitian harus bagus dan tidak pernah dipublikasikan sebelumnya. Yang ketiga, peneliti harus menyebutkan skrip dan sumber ilmiah yang menjadi landasan penelitiannya. Yang keempat, peneliti harus menyebutkan riwayat hidup dirinya secara lengkap dengan melampirkan profesi ilmiah dan karya-karyanya bila ada. Yang kelima, penelitian harus ditulis dengan tulisan tangan yang rapi dan lebih baik lagi bila ditulis dengan menggunakan mesin ketik. Yang keenam, tulisan bisa berupa bahasa Arab atau bahasa lainnya. 7. Tulisan bisa diserahkan mulai 1 Rabiul Awal 1396 Hijriah dan ditutup pada 1 Muharram 1397 Hijriah. Yang kedelapan, tulisan dialamatkan kepada Sekjen Rabithah Al-Alam Al-Islami di Mekah Al-Mukarramah di dalam sampul tertutup, dan setelah diterima panitia akan memberikan tanda seri khusus. Yang kesembilan, semua penelitian yang diterima akan diperiksa dan diteliti panitia khusus yang terdiri dari para ulama senior di bidang ini. Pengumuman lomba ini terbuka untuk umum agar para cendekiawan yang dianugerahi perasaan cinta terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saling berlomba. Rabithah Al-Alam Al-Islami menerima tulisan dalam bahasa Arab, Inggris, Urdu, atau bahasa lainnya. Setelah pengumuman ini dirilis, banyak ikhwan yang mulai mengirimkan kajiannya dengan berbagai macam bahasa. Hingga semuanya terkumpul sebanyak 172 penelitian. Dengan rincian 84 penelitian dalam bahasa Arab, 64 penelitian dalam bahasa Urdu, 21 penelitian dalam bahasa Inggris, 1 penelitian dalam bahasa Perancis, dan 1 penelitian dalam bahasa Hausa. Rabithah membentuk panitia yang anggotanya terdiri dari para ulama senior untuk meneliti dan menilai semua penelitian tersebut. Selanjutnya, Rabithah mengumumkan pemenangnya secara urut. Adapun mereka yang telah berhasil memenangkannya adalah juara 1, Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri dari Universitas Salafiyah di India dan berhak mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 50.000 rial Saudi. Yang juara kedua, Dr. Majid Ali Khan dari Universitas Al-Mahaliyah Al-Islamiyah New Delhi, India, dan berhak mendapat hadiah uang sebesar 40.000 rial Saudi. Juara 3, Dr. Nusahir Ahmad Nashir, Rektor Universitas Islam Pakistan, dan berhak mendapat hadiah uang sebesar 30 rial Saudi. Juara 4, Ustadz Hamid Mahmud Muhammad Mahsyur Laimud dari Mesir dan berhak mendapat hadiah uang sebesar 20.000 rial Saudi. Juara 5, Ustadz Abdus Salam Hashim Hafiz dari Madinah Munawaroh Arab Saudi dan berhak mendapat hadiah uang sebanyak 10.000 rial Saudi. Rabithah telah mengumumkan para pemenang ini dalam Muktamar Islam Asia 1 yang diselenggarakan di Karachi pada Sya'ban 1398 Hijriah yang juga diumumkan lewat berbagai surat kabar. Untuk penyerahan hadiah, Sekjen Rabithah menyelenggarakan acara besar di Mekah yang juga dihadiri Wakil Gubernur Mekah, Suud bin Abdul Muhsin bin Abdul Aziz. Beliau sekaligus berkenan menyerahkan hadiah-hadiah tersebut kepada para pemenangnya. Acara tersebut diselenggarakan pada 12 Rabiul Awal 1399 Hijriah
Dalam kesempatan tersebut, Sekjen Rawitah menyatakan kesiapannya untuk mencetak dan menyebarluaskan penelitian yang mendapat juara dalam lomba ini dalam bentuk buku dalam berbagai bahasa. Sebagai realisasi janji tersebut, di hadapan para pembaca telah hadir dari buku hasil penelitian Syekh Syaifur Rahman Al-Mubarakfuri dari Universitas Salafiyah di India yang telah berhasil memenangkan juara pertama dalam lomba ini. Untuk juara-juara yang lain akan menyusul. Kami berharap semoga amal kami ini semata karena mengharap ridho Allah. Dialah sebaik-baik penolong. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada pemimpin kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekjen Rabitah Al-Alam Al-Islami Muhammad bin Ali Harokan. Nah, demikian ini kata sambutan pengantar penerbit kasambut yang mulai Syekh Muhammad. Nah, ini sampai halaman 24i ya, 24i. Nah, 24i dan saya akan teruskan di halaman 25 ya. Di halaman 25 nanti setelah ini ya. Sekarang akan dijeda dulu. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.